Halo, perkenalkan, saya Dina Vivian dengan NIM 2108-01542, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam rangka memenuhi tugas pembelajaran mata kuliah biopsikologi, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai sistem saraf pusat dan juga sedikit gambaran mengenai otak dan susun tulang belakang. Kita berbicara mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu apa? Ialah sistem saraf yang langsung berhubungan dengan otak besar, membicarai tentang keseluruhan otak. Jadi, di bagian otaknya ini nanti ada otak besar, otak tengah, dan juga otak kecil. Yang dimana di bagian otak kecil ini nanti terdapat batang otak, dan batang otak ini yang kemudian bersambung dengan sumsum tulang belakang, dan berakhirnya sumsum tulang belakang ini ada di tulang ekor. Fungsi sistem saraf pusat adalah berperan dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, contohnya seperti gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pikiran, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon tubuh. Dikarenakan kalau berbicara mengenai sistem saraf pusat akan berhubungan juga dengan otak dan sumsum tulang belakang, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Pertama dimulai dengan otak. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang bagian-bagian otak dan apa saja fungsi dan juga peranannya. Otak atau cerebellum. Otak itu dibagi menjadi dua lateral, yaitu otak kiri dan otak kanan. Pada otak itu terdapat lobus. Kalau kita berbicara mengenai lobus, maka kita akan terkait dengan bagian-bagian dari otak besar, yaitu terdiri dari 4 area yang ada di otak. Di antaranya yang pertama adalah frontal cortex yang berfungsi untuk pengorganisasian tindakan, planning, manajemen perilaku, pengendalian motorik, untuk gerakan sadar, pengendalian terhadap ekspresi emosi, dan juga perilaku moral. Jadi contohnya, ini contoh untuk penerapan si frontal cortex ini adalah sehabis ini saya ingin melakukan apa sehabis kuliah, planning saya ke depannya mau jadi seperti apa, seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah parietal, terletak di daerah ubun-ubun, berfungsi untuk motorik planning atau eksekusi tindakan yang sudah direncanakan di frontal cortex tadi. Di bagian ini adalah proses eksekusi tindakan, jadi melakukan apa yang sudah diplanningkan atau direncanakan yang sudah direncanakan di frontal cortex. Selanjutnya adalah temporal, yang berfungsi atau bertanggung jawab atas pendengaran dan bahasa. Maka dari itu, mengapa kalau kita saat memperhatikan orang lain berbicara atau menjelaskan kepada kita cenderung sedikit agak ke depan atau maju sedikit kepalanya. Kenapa demikian? Dikarenakan pusat bicara kita itu ada di samping, di bagian telinga, kepala, dekat kuping. Maka dari itu, kenapa kepala kita sedikit agak maju, karena untuk bisa mencerna dan memahami perkataan atau bahasa seseorang itu seperti itu. Lalu yang keempat terdapat occipital, kepala bagian paling belakang yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas penglihatan, seperti itu. Lalu pada otak terdapat jembatan otak yang disebut dengan corpus callosum yang bertanggung jawab untuk menghantarkan informasi dari otak kiri dengan otak kanan, karena bagian kanan dan kiri bertanggung jawab atas bagian yang berbeda. Otak kiri itu menggerakkan anggota bagian kanan, dan otak kanan itu menggerakkan anggota tubuh bagian kiri. Untuk keduanya berfungsi dengan baik, maka ia membutuhkan bagian tengah atau jembatan otak atau corpus callosum tadi. Untuk otak ini dilindungi oleh tengkorak yang memiliki 3 lapis pelindung. 3 lapis pelindung atau membran tipis yang berfungsi untuk menutupi atau melindungi otak saraf tulang belakang itu ada 3 lapisan, yaitu ada durameter, lapisan luar yang paling tebal, lalu yang kedua ada lapisan arachnoid atau membran tengah dan tipis, dan juga yang terakhir ada diameter, lapisan yang paling dalam. Proporsi otak yang besar akan menunjukkan kompleksitas dari kemampuan berpikir dan gerakan seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian otak. Bagian-bagian otak yang pertama adalah otak depan atau prosencephalon. Di bagian otak besar nanti ada yang namanya sistem limbik, yaitu berfungsi sebagai survival atau yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang, serta mengatur fungsi otonom dan endokrin, terutama respon terhadap stimulus emosional. Dan kalau sistem limbik
pada hewan nanti terkait dengan perilaku 4F, yaitu feeding, fighting, fleeing, dan sexual behavior. Atau tadi feeding itu adalah makan, berkelahi, fighting, fleeing itu melarikan diri, dan sexual behavior itu perilaku seksual itu terdapat pada hewan. Kalau otak depan atau prosencephalon ini terdiri atas telecephalon dan diencephalon. Telecephalon merupakan dua belahan otak dari struktur garis tengah yang menghubungkan otak bagian kiri dan kanan. Dan diencephalon ini di dalamnya membentuk atau terdapat talamus dan hipotalamus. Jadi kalau talamus fungsinya adalah untuk sistem sensori, untuk menghubungkan sensori yang masuk ke dalam otak besar dengan sistem sensori. Kalau hipotalamus seringkali dibilang sebagai pusat kesenangan. Kenapa disebut sebagai pusat kesenangan? Karena hipotalamus inilah yang memiliki rasa lapar, rasa haus, dan hipotalamus ini juga bertanggung jawab atas sistem hormon. Keseimbangan hormonal manusia, perasaan lapar haus tadi sebenarnya nanti akan terkait dengan sistem keseimbangan elektrolit tubuh, dan ini juga adalah fungsi dari hipotalamus. Lalu hipotalamus ini juga dapat mengatur dan membuat manusia bisa merasakan adanya denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan ini juga berhubungan dengan interaksi seksual. Ini bertanggung jawab atas ketertarikan manusia dengan lawan jenisnya. Seperti itu. Selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon terdiri dari tektum yang fungsinya adalah untuk mengurusi pengolahan informasi visual dan tegmentum yang fungsinya untuk pengolahan keseimbangan. Fungsi otak tengah adalah sebagai penerima dan pengintegrasi informasi. Jadi, sebagai pengintegrasi dari batang otak, dan kemudian rangsangannya akan dilanjutkan sesuai hasil dari pengintegrasian informasi tersebut. Seperti apakah dia akan dilanjutkan ke talamus dan hipotalamus, atau dia akan dilanjutkan ke otak besar. Selanjutnya, ada otak tengah juga berfungsi sebagai pembantu sadar dan tidak sadar seseorang. Makanya kalau seseorang itu dinyatakan meninggal atau tidaknya itu tergantung dengan denyut jantung atau gelombang otaknya. Kalau masih terdapat gelombang otak, biasanya dia masih bisa untuk dipertahankan hidupnya dengan bantuan alat-alat bantu medis, seperti itu. Dan yang mempengaruhi otak tengah ini yang paling besar adalah telinga dan mata yang mengatur tentang keseimbangan manusia. Selanjutnya, otak belakang atau rhombencephalon terdiri dari otak kecil, pons, dan batang otak. Otak kecil ini, pertama kita berbicara tentang otak kecil. Otak kecil dikatakan sebagai cerebellum, yang fungsinya adalah untuk mengatur rangsangan motorik, terutama untuk kerja otot di seluruh tubuh, seperti keseimbangan berjalan dan lari. Terdapat beberapa orang yang jalannya seakan-akan mau jatuh kalau kaku jalannya. Itu biasanya mereka mengalami permasalahan di cerebellum. Jadi pada fungsi keseimbangannya, ia terdapat hambatan, atau pada lansia posisi kakinya ini mirip anak di bawah 3 tahun yang sedang belajar jalan. Kenapa seperti itu? Karena kalau pada lansia, fungsi cerebellumnya ini sudah mulai mengalami penurunan. Sementara bagaimana dengan anak yang sedang belajar jalan yang di bawah 3 tahun tadi? Yang terjadi pada anak tersebut adalah cerebellumnya belum berkembang secara optimal, jadi visual dari luar ini mengalami persamaan atau hampir sama karena terjadi permasalahan di cerebellumnya. Makanya kalau kita terdapat permasalahan di cerebellumnya kan kesulitan untuk mengatur gerakan secara umum, dan keseimbangannya kurang baik, dan juga koordinasi gerakan akan mengalami masalah. Selanjutnya ada pons. Pons ini fungsinya adalah untuk supporting system, yaitu di mana yang bisa membantu kita untuk bisa memasukkan bahan bakar. Jadi kita bisa menelan dan bernafas dengan baik, itu karena didukung oleh pons. Selanjutnya ada batang otak atau sumsum lanjutan. Fungsi batang otak adalah sebagai pusat kesadaran dan pusat aktivitas yang emergensi atau penting bagi kehidupan kita, seperti peredaran darah, denyut jantung, dan juga pernapasan. Selanjutnya kita berbicara tentang sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan rangsangan dari luar ke otak dan dari otak keluar, atau mengkomunikasikan respon luar ke otak, dan juga berfungsi sebagai keseimbangan. Fungsi dari menyampaikan reseptor dari luar menuju ke otak itu
namanya adalah aferen, dan yang menyampaikan reseptor dari otak menuju keluar itu namanya eferen. Fungsi tulang belakang adalah untuk menegakkan tubuh dan juga sebagai penyangga utama tubuh, sehingga manusia dapat berdiri tegak, dapat membungkuk, dan dapat menggeliat. Di bagian sumsum belakang ini juga terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Saraf sensorik ini berfungsi untuk menangkap sensasi, saraf motorik berfungsi untuk memberikan respon saraf yang akan bekerja untuk menggerakkan manusia, memberikan respon terhadap apa yang baru saja terjadi di kehidupan manusia, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah saraf penghubung yang berfungsi sebagai supporting, yang artinya adalah saraf yang bertujuan untuk memberi makan agar saraf-saraf yang lain ini bisa bergerak dengan baik, seperti itu. Oke, semoga hal-hal tadi yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jikalau ada yang kurang, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya Dinda Vivian, sekian dan terima kasih.